Berjumpa kembali di channel Andi Perjuangan. Tidak pernah lupa ya Om, kita selalu berdoa semoga kita, sahabat beserta keluarganya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan baik-baik saja. Di konten kali ini Om akan bercerita kembali mengenai Indu Songomang Om ya. Ya, Indu Songomang. Indu Songomang ini pernah kami ceritakan di konten yang dulu Om ya. Di sini saya bongkar kembali. Kita bongkar kembali kisah mengenai Indu Songomang ini yang membuat jujur Om ya, saya pribadi itu penasaran dan mungkin sobat Andi Perjuangan juga penasaran. Apa sebenarnya yang dikasih oleh Indu Songomang ini Om kepada kita apabila kita bertemu dengan sosok gaib ini Om? Silakan Om. Nah, begini, Indu Songomang itu kan wajahnya kayak kita ini, bilang orang itu kayak kita ini yang Indu Songomang. Cuman kalau masalah baju pakaiannya ya tergantung golongannya, ya orang rendah lah, compang-camping lah, kayak pengemis di orang di tengah jalan itu, kira-kira itu bilang orang dulu itu kan gitu, yang Indu Songomang itu. Lalu Indu Songomang itu kalau dia mau menampakkan dirinya pada kita, bermacam-macam caranya. Caranya misalnya dia tuh kan datang ke rumah orang, misalnya dia tuh kan permisi mau minta beras, mau minum. Itu caranya dia itu supaya dia ketemu dan dia mau mengasihi apa yang dibawa dalam itu bakulnya itu kan. Cuman kalau nasibnya kita beruntung mungkin kita misalnya dia minta minum lah, dia minta minum, mungkin kita kasih dia minum, kita suruh dia masuk istirahat, malah kita kasih makan kalau kita beruntung. Tapi kalau kita nggak beruntung, karena kita melihat dia tuh keadaannya compang-camping gitu ya, compang-camping nggak karu-karuan, lalu kita misalnya kita sudah buka pintu, kita tutup. Nah, kisahnya itu kan kita tutup berarti kita nggak beruntung. Nah, lalu kalau kita beruntung ya kita kasih makan, kasih minum, suruh duduk istirahat. Lalu kalau yang maksudnya kita beruntung itu kan dia itu kan ada yang dibawa dalam itu, dalam bakulnya itu, dalam bakulnya tuh dia bawa dalam bakulnya ada. Cuman dia tuh nggak selalu juga yang dia masuk, dia sudah makan sudah minum langsung ngasih, enggak. Enggak. Misalnya dia sudah minum sudah makan itu kan dia permisi, nak aku nih mau pulang, lalu kita pulang kemana, misalnya kita kan kenapa cepat-cepat pulang, dia bilang kan jelas dia kan kalau mau pulangnya ke tempatnya, kita nggak tahu tempatnya, oleh kita nggak tahu arahnya dari mana dia tadi yang bertemu kita tuh. Lalu dia itu kan kalau sudah ya terserah kamu aja, misalnya dia mau pulang kan, lalu dia kan mau pulang, lalu dia ini misalnya kan sesuatu gitu ya. Saya memberikan sesuatu ini, misalnya di dalam misalnya bakulnya, ini bakulnya misalnya kan, lalu dia kasih itu bakulnya itu kan, cuman nggak dia sebut dalam isi bakulnya itu, nggak dia sebut dalam isi bakulnya. Cuman kalau dia sudah pulang lalu kita buka dalam bakulnya, kalau orang bilang dulu di dalam bakulnya tuh emas. Emas. Bukannya segala kunyit, bukannya apa, emas. Yang dikasihnya. Yang dikasihnya itu. Oleh Indu Songomang. Oleh Indu Songomang itu. Lalu kalau dia sudah ngasih itu, lalu kita buka, dia sudah pulang. Lalu kita pas malamnya kan, malamnya kita tidur. Jelas kita tuh ada mimpi. Oh, pasti bermimpi ya? Bermimpi. Misalnya dia ngomong, misalnya nak, cuk, yang di dalam bakul itu kamu simpan baik-baik. Misalnya kalau kita mimpi itu,
Terserah kamu kamu jadi apa, pokok kamu simpan baik-baik yang di dalam bakul itu. Artinya Om ya, pesan dari Indus Ngomong ini tadi bahwa emas yang dikasih tadi Om ya, emas yang dia sampaikan di dalam mimpi tadi tidak boleh dijual Om ya, ataupun dikasih untuk orang lain. Nggak tahu juga. Pokok dia berpesan yang dikasih itu emas, dan kamu terserah kamu mau kamu jadi apa. Yang penting kamu simpan baik-baik. Oh ya ya. Amanat jadi itu. Ya ya, amanat dan pesan itu tadi. Ya terserah kita aja mau kita jual mau apa, nggak tahu juga, kita kan cuma dia pesan itu. Ya. Itu kalau kita misalkan menyimpan emas ini tadi dengan baik Om ya, hidup kita ini akan berubah Om ya, akan berubah pasti lebih baik juga Om. Ya, memang gitu. Memang hidup kita tuh kan, misalnya kitanya orangnya ekonominya lemah, mungkin ada kemajuan ekonomi kita, ya, ada peningkatan gitu peningkatan ya. kita Tidak kurang lagi gitu. Iya, tidak kurang lagi. Kalau kita menyimpan baik-baik emas itu tadi ya. Ya terserah kita aja, kira-kira itu kan nggak mungkin kalau dia kasih emas itu nggak kita jual ke sana kemari, itu modal kan istilahnya. Cuman dia berpesan itu kamu simpan baik-baik ya Pak, kamu nyimpannya baik. Mungkin kalau kita jual, kita simpan uangnya kayak Pak, kita jalan hidup kita nggak tahu juga kan dari emasnya ini kan. Iya iya iya. Misalnya kita jual ke toko mana kan, kita misal mau bisnis, mau bikin toko, mau bikin apa kan, olehnya yang sudah ketemu sama Indus Ngomong itu kan nggak ada yang nggak berhasil, nggak ada yang nggak sukses. Iya iya. Jadi Om ya, rata-rata misalkan kita beruntung bertemu sosok gaib Indus Ngomong ini, hidup kita ini 95% Om ya, pasti sukses. Pasti sukses. Jarang yang tidak sukses gitu. Jarang. Jarang yang nggak sukses. Atau yang boleh dikatakan gagal, jarang. Ya. Pasti selalu sukses. Ya itu kalau ketemu sama dia itu, kalau nasib kita beruntung itu ketemu. Kalau nasib kita nggak beruntung itu ya. Ada juga kita mimpi. Bilang orang dulu itu, sayang Cuk, kamu itu, misalnya Cuk, ya ya, sayang, nggak kamu kasih saya minum, nggak kamu kasih saya. Yang ketemu sama kamu itu namanya Indus Ngomong. Itu, yang ketemu sama kamu itu, yang dibilang orang itu Indus Ngomong. Itu sangat terkenal sekali Om ya, di tengah mengenai Indus Ngomong ini Om ya. Ya ada mimpinya juga yang nggak dia suruh masuk, olehnya kelihatannya tuh. Artinya yang tidak beruntung tadi Om. Tidak beruntung. Ya pasti datang di mimpi juga. Datang di mimpinya. Iya ya. Datang di mimpinya. Baiklah Sobat Andi Perjuangan, jadi sudah terjawab ya Om ya. Apa sih sebenarnya yang dikasih oleh Indus Ngomong ini tadi kepada kita apabila kita bertemu atau beruntung dapat berjumpa dengan sosok gaib ini. Jadi yang dikasih oleh beliau adalah emas Om ya. Emas. Dan kita harus mematuhi Om ya, amanat dan pesan dari beliau itu tadi, bahwa emas yang diberikan itu tadi harus digunakan dengan sebaik mungkin Om ya. Ya tidak boleh digunakan sembarangan atau hal-hal negatif yang lainnya gitu Om ya. Pergunakan yang sebaik mungkin itu. Ya jadi tujuannya itu untuk mengubah nasib kita Om ya. Untuk mengubah nasib kita. Ya maaf kata, misalkan yang pertamanya tadi ekonomi kita rendah Om ya. Mungkin kita bisa sama seperti hidup orang lain, berkembang dan ada peningkatan. Apakah peningkatan di ekonomi, pekerjaan Om ya, maupun karir. Ya itu ini Indus Ngomong ini sangat melegenda sekali Om ya, di Kalimantan Tengah. Baiklah Sobat Andi Perjuangan, itu tadi kisah mengenai hadiah yang diberikan oleh Indus Ngomong itu. Ya jadi sudah dijelaskan oleh Om bahwa yang diberikan oleh Indus Ngomong itu tadi adalah emas. Tujuan kami untuk mengangkat kisah ini agar kisah-kisah dan legenda-legenda kita yang ada di Kalimantan Tengah Om tidak punah di zaman modernisasi ini sekarang ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terus dukung kami dengan like, komen, subscribe dan bagikan agar kami bersemangat kembali Om ya untuk hadir dan bercerita kembali di channel Andi Perjuangan ini. Terima kasih.